Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang Bu Adi, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang merger. Perkenankanlah saya berkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Fariha Nur Hidayah, absen 6. Nama saya Faisal Nurabsi, absen 5. Nama saya Nurfiana, absen 16. Saya Uma Sitoh Intan, absen 23. Pembahasan pada merger kali ini yaitu yang pertama meliputi deskripsi merger, yang kedua yaitu sebab-sebab merger, yang ketiga yaitu jenis-jenis merger, yang keempat yaitu perusahaan merger di Indonesia, dan yang kelima yaitu dampak merger. Untuk deskripsi merger sendiri akan dipresentasikan oleh rekan kami. Silahkan Faisal. Baik, terima kasih Farica. Deskripsi merger. Merger adalah proses menggabungkan dua perusahaan di mana salah satu dari mereka tetap berdiri dan menggunakan nama perusahaan itu, sementara perusahaan lain menghilang dan semua kekayaannya masuk dalam perusahaan yang masih berdiri. Lalu penyebab merger ada 5. Yang pertama, pertumbuhan atau diversifikasi. Yang kedua, meningkatkan dana perusahaan. Yang ketiga, mencapai sinergi, yaitu pertumbuhan skala ekonomi. Yang keempat, pertimbangan pajak. Yang kelima, meningkatkan keterampilan perusahaan. Lalu jenis-jenis merger ada 2, yaitu merger horizontal. Merger horizontal dan merger vertikal. Merger horizontal yaitu menggabungkan 2 atau lebih perusahaan di mana jenis bisnisnya masih sama. Contohnya merger perusahaan antara perusahaan roti, merger antara perusahaan jasa keuangan, dan lainnya. Sedangkan merger vertikal yaitu menggabungkan beberapa perusahaan yang saling berhubungan. Misalnya dalam jalur produksi berurutan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan ban bergabung dengan perusahaan mobil. Lalu yang ketiga ada merger konglomerat, yaitu menggabungkan beberapa perusahaan yang menghasilkan produk yang tidak ada hubungannya satu sama lain. Contohnya perusahaan makanan bergabung dengan perusahaan mobil. Lalu yang keempat, merger congenerate, yaitu menggabungkan 2 atau lebih perusahaan di mana bentuk bisnis masih terkait tetapi produk yang berbeda. Misalnya merger antara bank dan perusahaan keuangan. Selanjutnya, perusahaan merger di Indonesia. Yang pertama, PT Bank Mandiri Tbk. Bank Mandiri diresmikan pada tanggal 2 Oktober 1998 dan telah berjalan hingga saat ini. PT Bank Mandiri ini merupakan merger dari PT Bank Bumidaya atau BDD, Bank Ekspor Impor Indonesia atau Eksim, Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo, dan Bank Dagang Negara atau BDN. Ketika dilakukan merger dengan keempat perusahaan tersebut, Bank Mandiri secara otomatis tergabung dalam BUMN. Hal ini karena 4 bank yang dimerger merupakan 4 bank milik negara. Oleh karena itu, secara otomatis Bank Mandiri menjadi BUMN. Selanjutnya, PT Lippo Karawaci atau LPKR Tbk. Lippo Karawaci merupakan contoh perusahaan merger yang terdiri dari 8 perusahaan. Di antaranya yaitu Siloam Healthcare, Arsidatu Hotel, Lippo Land Development, Lippo Karawaci, Kartika Abadi Sejahtera, Sumber Waluyo, Anangga Dipa Berkat Mulia, dan Metropolitan Tata Nugraha. 8 perusahaan tersebut digabungkan dalam satu perusahaan yang ditetapkan sebagai perusahaan induk, yaitu Lippo Karawaci, di mana perusahaan ini akan bergerak di bidang jasa perhotelan dan rumah sakit. Hal ini telah dipublikasikan pada tanggal 14 Mei 2004.
Selanjutnya PT Toyota Astra Motor. PT Toyota Astra Motor diresmikan pada tanggal 12 April 1971 dengan merger bersama 3 perusahaan, yaitu PT Multi Astra, PT Toyota Mobilindo, dan PT Toyota Indonesia. PT Toyota Astra Motor ini lahir menjadi sebuah perusahaan importir kendaraan Toyota. Selanjutnya PT Bank Permata Tbk. Bank Permata Tbk terdiri dari 5 bank yang dimerger. 5 bank tersebut terdiri dari Bank Bali, Bank Universal, Bank Prima Express, Bank Arta Media, dan Bank Patriot. Bank yang dimerger ini diresmikan pada tanggal 30 September 2002. Penggabungan 5 bank ini dilakukan oleh pemerintah karena pada saat krisis moneter 1998, permodalan 5 bank yang telah disebutkan di atas terbilang lemah. Hal ini merupakan salah satu contoh perusahaan merger yang dibentuk berdasarkan kebijakan ekonomi. Next. Yang kelima, yaitu dampak merger. Dampak positif merger yang pertama yaitu dimungkinkannya pertukaran cadangan cash flow secara internal antar perusahaan yang melakukan merger, sehingga perusahaan yang merger dapat mengelola risiko likuiditas dengan lebih fleksibel. Yang kedua yaitu diperolehnya peningkatan modal perusahaan dan adanya keunggulan dalam mengelola biaya akibat bertambahnya skala usaha. Efisiensi perusahaan dapat dilakukan lebih lanjut. Yang ketiga yaitu dicapainya keunggulan market power dalam persaingan, besar margin bunga pinjaman. Kemudian untuk dampak negatif merger yaitu yang pertama, karena proses merger biasanya dilakukan atas dorongan untuk cepat terselesaikannya kemudahan keuangan di salah satu perusahaan, maka harga penjualan sahamnya cenderung akan dinilai di bawah harga pasar yang wajar. Yang kedua yaitu proses merger perbankan nasional di Indonesia biasanya diikuti dengan pengurangan jumlah pegawai dan staf profesional di perusahaan perbankan merger. Yang ketiga yaitu terjadinya benturan kepentingan, kondisi saling curiga dan bahkan konflik di antara para anggota komisaris dan direksi. Hal ini terjadi jika perusahaan hasil merger tersebut dikuasai oleh lebih satu pemegang saham pengendali. Yang keempat yaitu kegiatan merger dalam 2 tahun pertama cenderung diikuti dengan strategi efisiensi sehingga hal ini akan mengurangi semangat dan kreativitas dari sebagian pihak direksi dan staf profesional. Yang kelima yaitu benturan budaya perusahaan yang tidak dapat dikalahkan, sehingga perusahaan hasil merger akan mengalami penurunan dalam jangka pendek. Kemudian merger jadi laporan keuangan bisa dilihat dalam presentasi berikut ini bahwa sebelum dan sesudah merger, aset sesudah merger tentunya bertambah karena adanya penggabungan 2 perusahaan. Seperti di sini current asetnya bertambah, fixed asset bertambah, debt bertambah, dan equity juga bertambah. Next. Kemudian kami mengambil contoh dampak merger terhadap laporan keuangan Bank Mandiri. Ini adalah laporan keuangan singkat Bank Mandiri sebelum merger, yaitu Bank BBD, BDN, Bank Eksim, dan Bapindo. Bisa dilihat dari tabel tersebut bahwa BBD pada tahun 98 tingkat kesehatan banknya tidak sehat. Sementara itu juga tingkat kesehatan bank juga tidak sehat. Next. Kemudian Bank Eksim. Di Bank Eksim pada tahun 98 tingkat kesehatan bank tidak sehat. Kemudian juga dengan Bapindo bahwa di tahun 98 tingkat kesehatan bank juga tidak sehat. Next.
Kemudian ini adalah laporan keuangan singkat Bank Mandiri setelah merger. Bisa dilihat pada tahun 2001 total aktiva meningkat, begitupun juga dengan total modal yang awalnya minus menjadi positif. Next. Selanjutnya yaitu kinerja Bank Mandiri pada awal merger. Menurut Agunan 2003, dari hasil analisis terhadap kinerja keuangan dan tingkat efisiensi Bank Mandiri, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja usaha Bank Mandiri sebelum merger menunjukkan bank pemerintahan yang tidak sehat. Hal tersebut dapat diketahui dari tingkat pencapaian ROA, ROE, DER, DTAR yang menunjukkan keempat bank BUMN dalam kondisi bangkrut, di mana utang yang dimiliki telah melebihi modal beribu-ribu kali. Di samping itu, perbandingan utang terhadap aktiva sangat buruk, yaitu jumlah utang yang dimiliki tidak dapat dilunasi dengan aktiva yang ada di 4 bank tersebut. Merger yang dilakukan pemerintah terhadap 4 bank tidak sehat merupakan pilihan terakhir dibandingkan penutupan atau likuidasi bank BUMN. Tujuan ini tidak lain menghindari pengeluaran yang lebih besar lagi untuk membayar uang para deposan, mencegah terjadinya domino efek seiring krisis ekonomi yang berlangsung, bertambahnya jumlah pengangguran. Next. Kinerja Bank Mandiri setelah merger tidak berdampak positif atau dapat dikatakan tidak sehat jika dilihat dari rasio keuangan yang telah dikemukakan sebelumnya. Di samping itu, 70% pendapatan Bank Mandiri berasal dari pendapatan bunga obligasi pemerintah. Justru pendapatan bunga dari pemberian kredit hanya sebesar 18% untuk tahun 2001. Dengan demikian, kinerja bank selama 3 tahun ini tidak lebih dari dibandingkan sebelum merger. Merger tidak selalu menciptakan efisiensi, walaupun peningkatan total aktiva dapat mencapai skala ekonomis. Belum cukup untuk menciptakan efisiensi Bank Mandiri. Beberapa aspek yang mempengaruhi efisiensi Bank Mandiri terlihat dari aktiva, modal, utang jangka pendek, utang jangka panjang, jumlah SDM. Sementara itu, Bank Mandiri hanya di posisi keempat apabila dilihat efisiensi relatif di antara bank pemerintahan saat ini. Next. Berikut adalah referensi yang kami ambil dari beberapa situs. Sekian presentasi dari kami. Apa ada yang ingin ditanyakan? Silakan teman-teman. Saya Istini Amin, nomor urut 10 ingin bertanya. Silakan Amel. Terkait dengan merger tadi, apakah pemegang saham itu bisa menentukan perusahaan untuk merger? Nah, kalau misal pemegang sahamnya itu nolak, apa yang akan terjadi kalau misal nggak setuju? Terima kasih. Bisa diulangi lagi nggak pertanyaannya? Terkait dengan merger tadi, apakah perusahaan bisa menolak keputusan perusahaan untuk merger? Kalau misal perusahaan menolak, apa yang terjadi apabila tidak setuju? Terima kasih. Udah kedengeran? Udah, terima kasih ya. Ya. Satu lagi pertanyaan, apakah ada yang mau bertanya?
Untuk pertanyaan dari Amel, kami diskusikan terlebih dahulu ya. Silahkan jika ada yang mau bertanya lagi. Baik, saya akan jawab pertanyaan Amel, apakah pemegang saham dapat menolak keputusan merger? Jawabannya, pemegang saham dapat saja menolak atau tidak setuju keputusan untuk melakukan merger. Lalu, dampaknya yaitu pemegang saham yang tidak setuju itu bisa meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli sesuai dengan harga wajar dari perseroan. Tapi perlu diingat bahwa tindakan penolakan pemegang saham ini tidak akan menghentikan proses merger atau penggabungan. Jadi misalnya pemegang saham itu tidak setuju untuk perusahaan tersebut di merger, maka proses merger itu tetap berjalan atau tidak bisa dihentikan. Seperti itu. Terima kasih, Ca. Sama-sama. Teman-teman, apakah ada pertanyaan lain? Ca, Rifna mau tanya. Silakan, Lip. Kalau Rifna mau tanya, kalau misalnya kegiatan merger itu apakah ada yang dilarang nggak yang di Indonesia? Kalau ada itu seperti apa? Oke, kita diskusikan dulu ya. Oke, terima kasih.
Saya izin menjawab dari pertanyaan Litna. Larangan merger di Indonesia ya, itu ada larangannya. Larangan dalam merger yaitu monopoli. Monopoli dilarang karena jika monopoli terjadi, maka banyak pihak yang akan dirugikan, baik itu masyarakat sebagai konsumen ataupun pihak yang bersaing secara tidak sehat tersebut. Di samping itu, selain dari pihak konsumen atau pesaing bisnis, ada pihak-pihak lain yang menderita kerugian karena tindakan merger dan merger tersebut. Sehingga dalam hal ini hukum tentang perusahaan menyediakan berbagai perangkat dan upaya hukum yang melarang merger yang merugikan bagi mereka. Jadi intinya merger itu dilarang kalau monopoli. Itu Lipna, bisa dipahami? Oke, makasih Via, makasih kelompok 1. Sama-sama. Baiklah teman-teman, karena presentasi dari kelompok kami sudah selesai, maka kami tutup presentasinya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.